Kita akan langsung menyaksikan jalannya sidang duplik untuk terdakwa Ricky Rizal atas dugaan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Di mana jaksa penuntut umum menurut pendapat kami hanya menilai perkara ini berdasarkan asumsi yang tidak dapat dibuktikan dan seolah berusaha menjerat dan atau mengkait-kaitkan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam perkara ini. Sedangkan kami penasehat hukum terdakwa memandang perkara ini dengan hati dan pikiran yang jernih dan secara lebih yuridis dan komprehensif dan bersungguh-sungguh dan mencari kebenaran material. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Bahwa pada persidangan tanggal 27 Januari 2023, jaksa penuntut umum telah membacakan repliknya atas nota pembelaan yang kami ajukan sebelumnya. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyikapi replik jaksa penuntut umum tersebut dalam bentuk tangkisan dan tanggapan atau duplik, yang mana duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan nota keberatan dan nota pembelaan atau pledoi, baik dari pribadi terdakwa maupun nota pembelaan dari kami penasehat hukum terdakwa, termasuk bukti-bukti yang telah kami ajukan di hadapan persidangan ini. Bahwa setelah mendengar, membaca, dan menganalisa, serta mencermati isi dari keseluruhan replik penuntut umum terhadap materi pembelaan penasehat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo, maka dapat kami tarik kesimpulan bahwa kami tidak sependapat dan menolak replik jaksa penuntut umum, di mana sebenarnya tidak ada fakta hukum dan argumentasi hukum yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan tidak ada hal-hal baru yang bersifat substantif yang disampaikan oleh penuntut umum dalam repliknya. Bahwa replik jaksa penuntut umum hanya berisi pengulangan dan penggambaran kembali asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan di persidangan atas hal-hal yang tertuang dalam dakwaan serta termuat kembali dalam tuntutan. Atas muatan replik yang disampaikan jaksa penuntut umum tersebut, kami beranggapan jaksa penuntut umum memang ragu dan tidak bersungguh-sungguh untuk menuntut terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Bahwa dalam kesempatan kali ini perlu kami sampaikan, kami penasehat hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo juga mempunyai recording atas semua fakta jalannya persidangan yang mendasari dan pembuatan pledoi kami tertanggal 24 Januari 2023. Dan duplik ini yang kesemuanya kami himpun dan dapatkan dari saksi-saksi dan atau alat-alat bukti yang kami hadirkan maupun yang dihadirkan sendiri oleh penuntut umum. Selain daripada berita acara resmi persidangan yang dicatat oleh saudara panitera dan terdapat pula tautan mengenai pemberitaan sidang yang disiarkan secara live pada setiap di persidangan pada TV-TV nasional maupun melalui kanal YouTube. Namun, sebagai salah satu upaya pembelaan serta untuk meluruskan dan menegaskan kembali fakta persidangan yang tidak sesuai dengan pola pikir dan materi surat tuntutan jaksa penuntut umum serta replik jaksa penuntut umum dalam persidangan, maka kami akan kembali menyampaikan tanggapan atau klarifikasi sekaligus penegasan dan jawaban kami atas replik jaksa penuntut umum, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum pada repliknya pada halaman 1 huruf A yang pada menerangkan terdakwa tidak pernah tahu dengan perencanaan dan bukan sebagai bagian perencanaan pembunuhan tersebut adalah benar dan merupakan fakta hukum. Adapun mengenai tanggapan atau dalil jaksa penuntut umum mengenai hal sebaliknya, terdakwa sebagai bagian dari rencana pembunuhan atau dianggap secara nyata dan tegas diakui terdakwa mengetahui perencanaan pembunuhan dan sebagai bagian dari rencana pembunuhan. Perlu kami sampaikan dan tegaskan kembali terhadap tanggapan tersebut, jaksa penuntut umum telah salah mengartikan atas apa yang telah diutarakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dalam persidangan dan sudah sepatutnya tanggapan tersebut dimaknai bersifat asumsi dari jaksa penuntut umum. Faktanya, terdakwa Ricky Rizal Wibowo secara tegas dan benar telah menyatakan di hadapan persidangan pada saat terdakwa memberikan keterangan sebagai saksi pada perkara split atau terpisah lainnya dalam perkara Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf maupun Richard Eliezer yang pada saat terdakwa memberikan keterangannya dalam perkara ini, VD nota pledoi, nota pembelaan atau pledoi. Terdakwa adalah sebagai berikut. Bahwa obrolan terdakwa bersama saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling adalah bersifat pertanyaan dan bukan perintah, serta secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rizal Wibowo telah menolak
Adapun kalimat tersebut bermuatan mengenai mengamankan dan backup saksi Ferdi Sambo serta untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat jika korban melawan. Tanpa dijelaskan oleh Ferdi Sambo perbuatan dimaksud akan dilakukan kapan dan di mana. Keterangan terdakwa mana telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya telah menerangkan adanya penolakan yang dilakukan oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo. Selain itu, dari timestamp CCTV yang diputar dalam persidangan terlihat jelas bahwa jeda waktu ketika terdakwa Riki Rizal Wibowo adalah selama 10 menit, di luar dari waktu yang dibutuhkan untuk naik dan turun lift, serta waktu yang terbuang selama terdakwa Riki Rizal Wibowo menunggu di depan lift selama kurang lebih 4-5 menit untuk menunggu perintah dipersilahkan masuk ke ruangan di balik pintu warna putih lantai 3 Rumah Saguling. Maka adanya hal tersebut terbukti sebagai bentuk bahwa terdakwa Riki Rizal tidak mempunyai niat untuk menghilangkan atau merampas nyawa korban. Karenanya terdakwa tidak dapat dinyatakan menjadi bagian dari adanya rencana pembunuhan ataupun terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak mengetahui secara pasti perencanaan pembunuhan sebagaimana dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Hal mana bersesuaian dengan pembelaan pribadi dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan beliau atau saksi Ferdi Sambo berbicara kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Dan saya jawab, tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup, dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Bahwa dengan demikian jaksa penuntut umum telah keliru dan salah mengartikan keterangan terdakwa Riki Rizal Wibowo, begitupun pada repliknya jaksa penuntut umum, yang mana sesungguhnya tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa mengetahui akan terjadi penembakan di rumah Duren 346. Dalam fakta persidangan yang sudah jelas disampaikan dan diakui bahwa ada rencana menghilangkan atau merampas nyawa korban akan dilakukan di rumah Duren 346 adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Artinya, yang mengetahui dan bagian dari rencana pembunuhan tersebut bukanlah terdakwa Riki Rizal Wibowo. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan lagi dan patut apabila dianggap jaksa penuntut umum hanya berasumsi namun tidak dapat membuktikan asumsi yang dibuat oleh jaksa penuntut umum sendiri. Bahkan jika dihitung jarak waktu atau tempus delikti dari tibanya terdakwa ke Rumah Saguling dan kemudian ada peristiwa dipanggil Ferdi Sambo untuk naik ke atas Rumah Saguling lantai 3 dan kemudian beberapa menit kemudian pergi ke rumah Duren 3 berdasarkan waktu yang ada pada BAP para saksi, waktu CCTV yang telah diputar di persidangan yang merupakan alat bukti petunjuk yang sah, sangat jelas menerangkan hanya terdapat kurang lebih sekitar 1 jam kemudian terjadi peristiwa penembakan terhadap korban. Terlihat jelas antara jam 15.53 waktu Indonesia Barat di mana terdakwa dipanggil oleh Ferdi Sambo, kemudian naik lift dan turun kembali 3 menit kemudian pada jam 16.21 dan saat itu masih berada di Rumah Saguling. Kemudian sekitar jam 17.00 terdakwa telah ada di rumah Duren 3 dan terjadi penembakan. Jadi bagaimana mungkin seorang terdakwa yang saat itu masih terikat pekerjaan sebagai ADC dari Jenderal Ferdi Sambo sebagaimana surat perintah nomor Sprint 466-2 Romawi-Huk 66/2021 yang dapat berbuat sesuatu sesuai aturan dan kebiasaan berdasarkan kepatutan, yang mana kita ketahui bersama saat itu terdakwa secara psikologis sangat tertekan dan terganggu atas penyampaian bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan dan atas penawaran atau pertanyaan Ferdi Sambo melakukan backup dan mengamankan saksi Ferdi Sambo serta jika korban melawan disampaikan pula agar terdakwa berani menembak. Di mana yang terdakwa ketahui bahwa almarhum Joshua hanya akan dipanggil untuk klarifikasi, bukan untuk dibunuh. Hal ini jelas terungkap di persidangan dan didukung dengan capture foto hasil pemutaran CCTV di persidangan terlampir. Bahwa kehadiran Ferdi Sambo di rumah Duren 3 dapat dibuktikan video petunjuk pada CCTV. Hal mana adalah di luar dari pengetahuan terdakwa yang mana saat itu terdakwa sedang dan telah memarkirkan mobil yang dikendarainya. Kemudian Ferdi Sambo datang atau sampai dengan mobilnya di depan rumah. Yang saat itu korban juga sempat melihat kedatangan Ferdi Sambo dan posisi terdakwa saat itu baru parkir dan masih ada di dalam mobil.
sehingga membuat terdakwa bingung hendak menanyakan saksi Azan Romer kenapa berhenti di rumah Duren 3, karena yang terdakwa tahu dari saksi Azan Romer dan saksi Prayogi sebelumnya di depan rumah Saguling bahwa saksi Ferdi Sambo akan bermain badminton, hal mana sesuai capture foto hasil pemutaran CCTV di persidangan. Terlampir, izin majelis dilanjutkan.